Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Mas Mitra dari kelompok 10 Sistem Politik di Dunia Islam. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengertian Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Tentunya kelompok kami terdiri dari Adila Romo Afandi, Anjar Luki Kristanti, Ayu Anggreni binti Nur Indasari, serta Tina Ramasari, dan tentunya saya sendiri dan Mas Mitra. Selanjutnya silahkan disimak presentasi dari kelompok kami. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai terbentuknya Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Saat itulah sejarah runtuhnya Bani Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peperangan yang berdarah dan bergejolak. Pada awalnya, cicit dari Abbas bernama Muhammad bin Ali berkampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi ketika Umar bin Abdul Aziz masih memerintah. Pertentangan semakin memuncak pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, ada kelompok dari Bani Hashim yang teraniaya sehingga melakukan perlawanan. Kelompok Bani Hashim keturunan Ali dipimpin oleh Abu Salamah dan keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim Ali Imam. Selain itu juga diikuti kelompok keturunan bangsa Persia, pimpinan Abu Musli Al-Khurasani bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Pada akhirnya kaum Abbasiyah berhasil menaklukkan pimpinan terakhir Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas Al-Saffah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah. Selama 3 abad, Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan, mengusung kepemimpinan gaya Islam, dan menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya di Timur Tengah. Sistem politik Bani Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah, masalah politik dan agama menyatu, berbeda pada masa sebelumnya yang memusatkan pemerintahan pada masalah keduniawian. Politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah, yang pertama, kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh khalifah yang mempertahankan keturunan Arab murni dibantu oleh wazir, menteri, gubernur, dan para panglima. Yang kedua, kebijakan terpenting yang dilakukan Khalifah Al-Mansur adalah memindahkan ibu kota kerajaan ke Baghdad pada tahun 145 Hijriah atau 762 Masehi. Ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. 4. Kebebasan berpikir diakui sepenuhnya. 5. Menteri turunan Persia diberi hak penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memegang peran penting dalam membina tamadun Islam. Selain itu, pemerintahan mengacu pada 4 aspek. Pertama, aspek khilafah. Kedua, aspek wizaroh. Ketiga, aspek kitabah. 4. Aspek hijabah. Saya Anggun Puspita akan menjelaskan sistem administrasi pada masa Bani Abbasiyah. Dalam bidang administrasi negara pada masa Daulah Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan masa Umayyah. Hanya saja pada masa ini telah mengalami kemajuan-kemajuan perbaikan dan penyempurnaan. Organisasi dan administrasi negaranya pun juga sudah mengalami perkembangan dari masa ke masa semenjak masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah hingga masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini organisasi negaranya terdiri dari 1. An-Nidam Asyasi, mencangkup Al-Khilafah, Al-Wazir, Al-Kitabaat. 2. An-Nidam Al-Idari. 3. An-Nidam Al-Mali. 4. An-Nidam Al-Harbi. 5. An-Nidam Al-Qadloi. Adapun menteri-menteri departemen tersebut terdiri dari 1. Diwan Al-Jundi. 2. Diwan Al-Khoraj. 3. Diwan Al-Qudot. 4. Diwan Al-Barid. 5. Diwan Al-Mustaqbalat. 6. Diwan Al-Rasail. 5. Diwan Al-Musodoroh. 8.
Diwan al-Azimah 9, Diwan al-Asham 10, Diwan al-Rizqa 11, Diwan al-Mazalim 12, Diwan al-Sawat 13, Diwan an-Nafaqat 14, Diwan ad-Diya 15, Diwan Ashir 16, Diwan al-Ard. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Materi selanjutnya yaitu sistem perekonomian pada masa Bani Abbasiyah. Dalam masa permulaan pemerintahan Bani Abbasiyah, pertumbuhan ekonomi dikatakan cukup stabil. Defisit negara penuh berlimpah-limpah, uang masuk lebih banyak daripada pengeluaran. Khalifah Al-Mansur merupakan tokoh ekonom Abbasiyah yang telah mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara. Keutamaan Al-Mansur dalam menguatkan dasar Daulah Abbasiyah dengan ketajaman pikiran, disiplin, dan adil. Pada masa Al-Mansur, segala aktivitas perekonomian didukung dan disokong oleh pemerintah. Tetapi rakyat bebas melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga masyarakat merasa senang berusaha dan dapat mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki. Sedangkan negara hanya memungut sebagian kecil pajak yang tidak memberatkan pada rakyat sebagai pelaku ekonomi. Pada bidang pertanian, pemerintah Al-Mansur tidak seperti yang dilaksanakan oleh Khalifah Umayyah yang menekan merampas hak petani. Kaum petani pada masa Al-Mansur dihormati dan dipermudah. Hal ini terlihat pada perlakuan baik dan adil yang ditunjukkan kepada kaum tani. Kemajuan industri pada masa Al-Mansur dapat dilihat dari kemajuan kota Baghdad, sebagai ibu kota negara yang memiliki berbagai macam industri, seperti contoh di Baghdad adanya industri tekstil, gelas, dan keramik. Begitu juga dalam bidang perdagangan, Khalifah Al-Mansur memberikan perhatian penuh terhadap bidang ini. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai usaha untuk mewujudkan suatu kondisi ekonomi yang sesuai dengan tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang sistem pertahanan pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mengadopsi sistem yang dianut militer Kekaisaran Romawi dalam mengembangkan organisasi militernya, terutama saat membentuk pasukan militer. Dinasti Abbasiyah menetapkan 10 prajurit di bawah kendali satu orang yang disebut Arif, sedangkan 50 prajurit di bawah komando seorang khalifah, 100 prajurit di bawah komando seorang qaid, dan 10.000 pasukan yang terdiri dari 10 batalion di bawah komando seorang amir atau jenderal. Pada masa awal tumpuk pemerintahan dinasti Abbasiyah, mereka telah memiliki pasukan reguler yang terdiri atas pasukan infanteri atau harbiyah yang dipersenjatai dengan tombak, pedang, dan perisai. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, saat dinasti ini mencapai puncak kejayaan kekuasaannya, pasukan yang bermarkas di Baghdad, Irak, mencapai jumlah 125.000. Saat itu, pasukan infanteri hanya mengangguk gaji sebesar 240 dirham per tahun. Namun, pasukan kavaleri tetap saja diberi gaji 2 kali lipat dibandingkan mereka. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yakni masa kekuasaan Umayyah. Seperti tetap dilestarikannya Badan Hukum Nazar Al-Mazali dan Lembaga Hizbah, sebagaimana Umayyah yang melebarkan kekuasaannya ke berbagai penjuru kawasan. Abbasiyah juga memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintahan daerah di berbagai tempat. Dalam masa dinasti Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman, sehingga para hakim memutuskan perkara di bawah pengaturan kekuasaan khalifah. Hal tersebut membuat para ulama menjauhi bahkan menolak jabatan sebagai hakim, yang menyebabkan terjadinya kekacauan-kekacauan dalam bidang hukum karena tidak ada satu pedoman khusus yang dapat dipedomani dalam memutuskan sebuah perkara, sehingga para hakim pada waktu itu memutuskan perkara sesuai dengan mazhab-mazhab yang dianut para penguasa atau disesuaikan oleh mazhab yang dianut masyarakat setempat. Perubahan-perubahan lain yang lahir dalam dunia peradilan pada masa Bani Abbasiyah antara lain: 1. Dibentuknya lembaga Qadi Al-Qudat atau Mahkamah Agung yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. 2. Pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah.
3. Luasnya wewenang hakim. 4. Penyebaran hakim di berbagai wilayah.